jangan begitu, Pak. Azab Allah tuh berat. Wah, nantang Allah kau. Nantang Allah. Guys, apakah kalian penasaran dengan orang zolim yang ada di Indonesia? Saya tunjukkan kepada kalian. Ini dia. Jokowi itu adalah penjajah, penjahat, dan penyandera. Nah, kami mengatakan begini ya, sungguh tidak enak ketika kami dihadap-hadapkan dengan saudara kami di akademis yang sangat kami cintai ini di Fakultas Kehutanan. Ini pernyataan yang zolim menurutku gitu. Menyebut Pak Jokowi sebagai penjajah, penyandera, ya, penjahat. Dan ia menganggap bahwa UGM itu adalah saudara-saudaranya. Terus ia menganggap Pak Jokowi itu orang jahat. Itu dari sisi mana? Kalau dari sisi yang mereka ribut-ributin yang berkaitan dengan soal ijazah, aku pikir itu terlalu berlebihan. Dan bahkan ya jadi zolim akhirnya. Karena belum terbukti secara hukum. Dan dalam konteks hukum juga yang terlihat justru ada dua orang yang menyebarkan hoaks. Jadi gimana bisa kemudian menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah orang jahat dan juga penjajah bahkan penyandera. Ya gitu ya. Kita ikuti terus ya. Dan hasilnya sudah ada. Dua orang yang menurut kita tidak bersalah hari ini dihukum. Ya. Loh, dua orang yang dianggap tidak bersalah kemudian dihukum. Yaitu Gus Nur atau Sugi Nur dengan Bambang Tri Mulyono ya. Nah ini berarti kezolimannya ibu ini juga menyebutkan bahwa ketika dua orang itu dihukum padahal tidak bersalah, itu juga offside. Artinya dia mau menuduh bahwa pengadilan kita atau hakim kita itu berbuat zolim. Nah ini semakin melebar lagi nih. Selain Pak Jokowinya, dia hajar lagi hakimnya gitu. Oke, mungkin ada hakim yang jahat, ada hakim yang kemudian bermasalah gitu. Tapi lihat juga dong kapasitas dan kualitas persidangan kita dalam konteks ijazah palsu dan tuduhan yang disampaikan terkait Pak Jokowi ini. Ya benar-benar mereka tidak punya kemampuan, argumentasi hukum mereka itu betul-betul meyakinkan hakim. Kan gitu. Kita dengar lagi guys. Orang ini harus melaksanakan hukuman 4 tahun pidana penjara. Ya dianggap telah melakukan kebohongan berdasarkan hukuman yang sudah inkrah pankhawis. Yaitu kasasi ya. Yang apa namanya senyatanya itu tidak mereka lakukan seharusnya ya. Karena pihak pengadilan telah menghukum mereka tidak menggunakan pasal yang digunakan oleh jaksa pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, yaitu dengan pasal hoak ya. Berdasarkan penelitian dia yang sedemikian rupa itu tadi, mulai dari font ya, kemudian pengetikannya, tanda tangannya, lembar pengesahannya, lalu kemudian masuk ke dalam prakata, kemudian masuk kepada isi dari transkripsi. 1.000 triliun terakhir sudah naik ya. 11.000 triliun itu adalah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Guys, yang disampaikan oleh ibu ini benar-benar offside menurutku. Jadi dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah menuduh secara langsung bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu, tidak lulus di UGM, kan gitu. Aku pikir nampaknya beberapa saat lagi bukan cuma Sugi Nur dan juga Bambang Tri yang akan mendekam atau pernah mendekam di penjara. Dia pun akan mendekam di penjara oleh karena apa? Informasi bohong. Undang-undang ITE kan ada yang berkaitan dengan penyebaran hoaks, ya, pembuat gaduh, memfitnah. Aku yakin orang-orang ini kalau kemudian akhirnya pengadilan memutuskan mereka tidak bisa membuktikan bahwa benar-benar Pak Jokowi itu tidak pernah lulus di UGM, maka aku yakin mereka-mereka akan dijebloskan di penjara, akan digugat. Kenapa? Karena menyampaikan informasi bohong kepada publik. Energi bangsa kita ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak substansial. Urusan ijazah ini urusan personal. Urusan yang tidak berkaitan dengan kerugian siapapun gitu. Ya kan, kalaupun ada kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, nggak usah ribut-ribut, langsung saja ramaikan di pengadilan. Ngapain bikin-bikin opini sesat ke ruang-ruang publik kan gitu. Jadi kalau aku meyakini bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kumpulkan aja bukti-buktinya, kemudian ramaikan di ruang publik, kemudian sampaikan kepada pengadilan. Buat apa tidak ada bukti yang konkret, hanya sekedar opini, hanya karena ada pendapat ahli, pendapat alumni, ada pendapat sosok, kemudian itu menjadi keramaian-keramaian gitu. Aku melihat juga bahwa ada situasi yang kayaknya ini didesain ya.
Kita tahu lah UGM itu lawan politiknya Pak Jokowi ada salah duanya adalah ya Anies Baswedan dan juga Ganjar. Ganjar biar bagaimanapun adalah alumni, bahkan dia menjadi ketua Kagama kalau nggak salah itu. Ya kan, ketua Kagama ini semacam ikatan alumninya UGM. Nah, yang paling menarik juga adalah bahwa Anies Baswedan juga demikian. Bahkan belakangan Anies Baswedan itu sedikit nyindir-menyindir soal ijazah palsunya Pak Jokowi lewat tweetnya dan juga kegiatan-kegiatannya. Parahnya lagi memang orang-orang yang seruduk UGM kemarin, yang mendatangi UGM, bahkan yang akan datang ke Solo, wajah-wajahnya adalah wajah-wajah Anies Baswedan. Artinya memang anak-anak wabah semua gitu. Nah, Ganjar di mana? Ya, aku yakin lah ada PDIP dan juga Ganjar yang memanfaatkan situasi ini, mengingat PDIP adalah golongan yang saat ini anti Pak Jokowi setelah kemudian Hasto dijadikan sebagai tersangka, bahkan sebagai tahanan. Nah, jadi aku tetap menilai bahwa ada dua komponen, dua elemen masyarakat yang sebenarnya sibuk meramaikan media sosial, termasuk sibuk untuk menjadi pemburu ijazahnya Jokowi, adalah golongan-golongan yang gagal move on di Pilpres 2024 kemarin. Guys, apa yang disampaikan oleh Ibu Kurnia tadi menurutku sangat tidak pantas lah. Apalagi Pak Jokowi ini mantan presiden. Saya anti Pak Soeharto ya. Kita juga dulu kritik kepada Pak SBY. Saya juga awal waktu periode awalnya Pak Jokowi nggak suka sama Pak Jokowi gitu. Karena beliau loncat-loncat dari wali kota ke gubernur ya. Dan apalagi backgroundnya adalah PDIP ya. Memang ketidaksukaan itu tidak kemudian kita ekspresikan dengan cara-cara yang zolim juga kan gitu. Apakah saya hari ini pembela Pak Jokowi? Enggak, saya bukan membela Pak Jokowi. Saya melihat bahwa sudah ada ketidakseimbangan ketika kita mengumbar-ngumbar hal-hal yang tidak substansial. Apalagi bermain di ruang publik. Ketika orang-orang sudah bermain di ruang publik, maka dia menguras energi publik untuk mengikuti apa yang kemudian menjadi pendapatnya. Nah, sehingga itu harus ada perimbangan, harus ada keseimbangan antara perspektif yang pro dan juga kontra. Kalau kemudian saya membacanya bahwa memang Jokowi zolim dalam konteks ijazah ini, ngapain saya ikut bela-bela beliau? Tapi kan yang kita lihat secara objektif, ini orang sudah selesai jadi wali kota Solo. Apa mungkin dia mau memainkan peran untuk memanfaatkan KPU dan juga Bawaslu? Dia sudah jadi gubernur Jakarta. Apakah mungkin di saat pencalonan Pak Jokowi mengintervensi KPU? Bukankah waktu itu KPU itu kalau mau bicara dikuasai atau dipegang itu oleh Fauzi Bowo sebagai gubernur petahana yang akan bertarung? Biasanya penyelenggara-penyelenggara pemilu itu lebih akrab dengan mereka-mereka yang berkuasa. Bagaimana mungkin kemudian KPU itu bisa dibodohi, bisa dibohongi oleh seorang Jokowi yang notabene-nya bukan orang Jakarta, orang yang diimpor dari Solo ke Jakarta. Jadi dari sisi itu saja sudah ada pembuktian secara otentik tentang ijazahnya Pak Jokowi dan juga verifikasi faktual ketika kemudian KPU mendatangi UGM atau sekolah SMA-nya. Itu seperti itu mekanismenya gitu. Nah, sekarang dihajar lagi soal ijazah palsu setelah ia menjabat sebagai presiden 2 periode. Ini kan lucu. Dipaksakan terus-menerus kita untuk kemudian ikut dengan gaya-gayanya orang-orang yang anti Pak Jokowi ini. Ini adalah sebuah kezoliman juga. Saya berharap kita semua untuk berpikir secara jernih. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman hari ini menurut saya perlu kita kritik juga. Oke, Pak Jokowi kita perlu kritik dia ketika dia membuat kebijakan A, B, dan C. Tapi kalau sudah menghajar personal, apalagi dia sudah bukan lagi sebagai presiden, bukan pejabat, hanya masyarakat sipil biasa, apa yang kemudian dirugikan? Sekali lagi, kalau alasannya selama 2 periode kita itu ditipu oleh Pak Jokowi, ya gunakan saja mekanisme yang seharusnya, ya kan? Gunakan saja, ya sudah proses di pengadilan. Kan juga Pak Jokowi dan pengacaranya sudah siap. Pokoknya bahkan UGM pun akan ikut. Nah, ini ada penyesatan opini yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga teman-teman kemarin yang menyeruduk UGM ya. Yang menyebutkan bahwa UGM ini banyak kejanggalan di soal skripsi dan lain sebagainya. Yang menguji itu nggak bisa dong. Anda siapa kok tiba-tiba datang? Mana? Anda bukan hakim yang meminta mana keasliannya, mana. Itu nggak bisa pola-pola gitu. Itu brutal namanya. Jadi pola untuk demo, mendesak seseorang untuk meyakinkan publik, itu cara zolim, itu rimba.
maka gunakan jalur hukum, ya kan? Gunakan pengadilan. Ya siap-siap saja akan bernasib seperti Gus Nur dan juga Bambang Tri, yang notabene-nya mereka juga disidangkan. Tidak mampu mereka buktikan. Ya kan? Kalau cuma karena pendapatnya Rismon yang mencocok logikan, oh setelah diteliti A, B, C, D, tanda tangannya berbeda, aku yakin sedangkan saya saja punya tanda tangan, itu pasti akan berbeda dari sepanjang waktu. Tidak ada tanda tangan yang mirip dari satu kertas dengan kertas yang lain. Itu pasti minimal ada lengkukan yang berbeda. Itu kan ya cocok-cocok logikan. Begitu juga dengan urusan-urusan fonts dan lain-lain sebagainya. Nah itu silakan. Kalau kemudian UGM ternyata tidak bisa meyakinkan hakim bahwa mereka itu benar-benar adalah ijazah asli yang diberikan kepada Jokowi, atau tidak ada prosedur yang kemudian membuat UGM itu dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka disitulah bisa ditetapkan Jokowi selama ini menggunakan ijazah palsu, kan gitu. Jadi dibuktikan secara hukum dong. Tidak bisa menggunakan cara-cara menggiring opini, menyesatkan pemberitaan, menyampaikan kepada masyarakat Jokowi adalah penjahat, Jokowi adalah penjajah, Jokowi adalah penyandera. Nah ini kejahatan yang menurutku sangat zolim dilakukan oleh orang-orang yang anti kepada Pak Jokowi. Tapi saya yakin dan percaya orang yang mencintai Pak Jokowi dan orang yang menyadari ini bukan karena cinta ya, tapi karena menyadari ini adalah isu murahan, remeh-temeh, itu pasti kemudian akan menertawakan dan justru akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang perlu ditertawakan saja gitu guys. Ya, jadi Ibu Kurnia dan juga teman-teman tim pemburu ijazah Pak Jokowi, please, kami ingin menyaksikan video-video di YouTube, di medsos itu isu-isu yang ya positif saja. Kami juga senang kalau yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, ada penyelewengan atau tindakan zolim yang dilakukan oleh pejabat tertentu, kemudian itu di ruang publik dihiasi, ya, itu kita senang. Kenapa? Karena proses peradilan dan pengadilan rakyat itu terlihat juga lewat, ada istilahnya no viral, no justice. Nah, kadang-kadang kita juga butuh viral, tapi yang betul-betul terjadi tindakan atau perbuatan yang zolim. Misalnya, ada tuh dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap ibu hamil, itu viral, ya itu bagus, ditangkap. Ada maling yang tertangkap CCTV, viralkan. Ya, ada pejabat yang korupsi, ada hakim yang disuap 60 miliar, diviralkan yang begitu-gituan. Karena memang benar-benar sudah dibuktikan oleh kejaksaan, oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan adalah telah terbukti melakukan pelanggaran. Ya, tapi kalau kayak ijazahnya Pak Jokowi, malu loh. Malu, saya khawatir malunya kalian ini kan terekam di jejak digital. Suatu saat nanti, ya. Oke, kalau Jokowi memang kalah, maka kalian akan bahagia, kalian akan senang. Tapi kalau Jokowi yang menang, Jokowi tidak terbukti bersalah, jejak digital anak cucu kalian itu akan menyaksikan betapa nenek saya itu pernah ngelantur di media sosial dengan cara seperti ini. Tukang fitnah. Ternyata saya turunan tukang fitnah. Ternyata saya ini punya kakek, di mana kakek saya ini dulu zolim. Mau nggak kalian seperti itu? Nah, jadi supaya kalian tidak terjebak di jejak digital demikian, laporin aja ke polisi kah, ke pengadilan. Nah, ada tuh di Solo kan sudah ada Pak Muhammad Taufik tuh yang advokat melaporkan kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi, bukan cuma ijazah di UGM, bahkan ijazah di SMA. Ya udah, ambil jalur seperti itu aja. Walaupun nanti kemudian ya perkelahiannya adalah perkelahian di ruang sidang. Daripada konferensi pers menunjukkan bahwa betapa kalian itu tidak akan mendapat hormat dari ruang publik. Oh, saya banyak pendukung. Pak, Bu, yang dukung kalian itu berapa persentasenya? Kalau kalian kalah dalam konteks dukung-mendukung dalam hal pilcaleg, pilkada, dan juga presiden is okay, biasa. Tapi kalau kalahnya udah bertubi-tubi, sudah kalah di pilpres, kalah di pilkada, kalah pula nih di gugat-menggugat, kan malu gitu. Jadi gitu. Jadi syukur-syukur kalau kemudian kita teman-teman memenangkan pertarungan. Aku yakin ya. Jadi gini, kalau akhirnya Pak Jokowi yang memenangkan proses persidangan ini,
terbukti bahwa Pak Jokowi itu tidak bersalah, aku yakin tidak akan pernah diterima. Ya, tidak akan pernah diterima oleh orang-orang ini. Sedangkan Bambang dan juga Gus Nur itu, Sugi, ditangkap. Bagi mereka itu adalah perbuatan zolim. Itu Egy Sujana tuh waktu sidang sama hakim. Masa dia bilang hakim, Anda ini tidak takut dengan hukum Allah, hukum Tuhan. Anda akan diazab. Bagaimana hakim tidak emosi? Mari kita bertarung ilmu dalam konteks hukum. Itu tidak bijaksana. Jangan begitu, Bo. Azab Allah itu berat. Wah, nantang Allah kau. Nantang Allah. Kau pakai meja. Apa yang kau? Kau sama Pak kami? Gak boleh begitu. Diduga kita dikatakan. Jadi gitu, jadi semua sudah mengkapleng surga, mengkapleng kerja-kerja Tuhan, kan repot. Kalau caranya berpikirnya begini, kalau polanya mencari keadilan dengan cara yang tidak santun demikian, maka aku yakin dan percaya mereka tidak akan pernah memenangkan pertarungan. Ya, aku yakin itu. Kalahkan Pak Jokowi dengan cara yang lebih soft kalau kalian mau cari menang kalah. Atau kalau kalian memang anti dengan Pak Jokowi, didiklah publik di sekitar kalian untuk kemudian jangan lagi percaya kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Memang aku tahu motivasinya bukan cuma soal anti ke Pak Jokowi. Ini supaya karena mereka juga lihat dengan jelas Prabowo ya Jokowi di belakangnya. Maka mereka yakin bahwa kekuatan dan kekuasaan Jokowi itu masih akan terpakai ke depan. Mengingat ada Gibran yang berpotensi akan mendampingi Prabowo lagi, atau bisa saja Gibran akan memenangkan pertarungan di Pilpres berikutnya. Inilah yang mengkhawatirkan mereka sehingga mereka menghajar Pak Jokowi terus. Terkuak akhirnya seperti ini. Tapi kan motivasi ini jahat, ya. Bertarung aja, publik juga akan menilai kok kerjanya Gibran. Kalau memang kerjanya Gibran dan Prabowo tidak bagus, kemudian mereka berdua mencalonkan diri entah berpasangan maupun tidak, publik akan menilai. Nggak perlu black campaign, ya kan? Orang kalau sudah terlanjur mencintai, menyukai, tidak akan punya pengaruh. Apakah ada orang yang di wilayah netral, wilayah abu-abu? Tetap, mungkin berpotensi mereka akan ikut gerakan kalian, atau bisa saja mereka akan melawan. Guys, kalau kalian punya pikiran dan punya pendapat, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.